Saya dari SD gak suka baca buku, Pak. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama kami di acara Bisa Bincang Santai seputar buku novel. Nah, sahabat Cahaya Rancamaya yang berbahagia, insya Allah semoga selalu sehat dan pastinya harus bahagia dimanapun kita berada. Apalagi sembari kita menunggu bulan Ramadan yang gak lama lagi akan datang. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan dan bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk tanpa kendala apapun di Ramadan mendatang. Baiklah sahabat Cahaya Rancamaya, kali ini kami akan kembali membahas sebuah buku novel yang luar biasa ya, dengan judul Kain Ihram Anak Kampung, karya dari Abdul Mutakin yang diterbitkan oleh Salsabila, penerbit Salsabila. Dan kali ini kita sudah ditemani oleh salah satu wakil ataupun duta literasi SMP Cahaya Rancamaya. Siapa dong? Perkenalan dulu dong, siapa namanya? Nama saya Arya Suta, Pak. Oke, Arya Suta. Arya Suta ini merupakan duta literasi SMP Cahaya Rancamaya juga ya. Luar biasa. Arya Suta, dipanggil Arya. Ya, Pak. Oke, Arya. Kelas berapa Arya sekarang? Kelas 8, Pak. Kelas 8A. Oke, Arya udah selesai membaca buku ini? Udah dong. Kain Ihram Anak Kampung udah selesai, Masya Allah. Berapa lama waktu menghabiskan novel Kain Ihram Anak Kampung? 1 bulan. 1 bulan, waduh lumayan lama ya. Kenapa itu, memang speednya atau kecepatannya agak sambil melambat, atau memang dijatahin seperti itu, atau karena kesibukan yang lain? Mungkin ada beberapa ini kayak kesibukan lain juga. Oke, sama apa aja sih kesibukan Arya selama sambil bersekolah di SMP Cahaya Rancamaya ini? kayak belajar Oke, mandiri, terus belajar mandiri, apalagi tidur. Oh, tidur juga kesibukan ya, luar biasa, sibuk banget kalau itu ya. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas ya tentang novel ini. Kalau menurut Arya sendiri, setelah 1 bulan membacanya, gimana sih kira-kira cerita Kain Ihram Anak Kampung ini? Bisa dikasih tahu dong ke teman-teman Cahaya Rancamaya, terkait apa sih sebenarnya cerita dari novel ini? Jadi ceritanya tuh tentang anak kampung bernama Rahadian yang punya cita-cita buat naik haji. Oke, anak kampung ya, berarti sesuai dengan judul novelnya, Kain Ihram Anak Kampung. Ya. Oke, boleh. Silakan dilanjutkan, gimana kelanjutannya? Terus si Rahadian ini punya teman 4, namanya Tatan, Sulong, Gafir, sama Ginanjar. Oke. Nah, keempat temannya itu sering ngebully nih, Pak. Sering Ngebully si Rahadian. Kayak si Arya dong berarti kalau di sini, oh enggak? Waduh, enggak dong. Atau Arya di sini kalau di sekolah jadi kayak Rahardiannya, jadi korban pembulian? Waduh, enggak dong. Enggak juga. Kan Oh, Rancamaya anaknya baik-baik. Masya Allah. Berarti bukan jadi korban, bukan jadi pembuli ya di sini Benar, ya. Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, walaupun si Rahadian sering dibully sama keempat temennya ini, si Rahadian nganggap Tatan, Sulong, Gafir, Ginanjar sebagai sahabatnya, Pak. Oke, jadi wah luar biasa berarti Ya. ya. Udah sering dibully tapi tetap Dianggap nganggap sahabat. itu sahabat, nggak Iya. nganggap sebagai musuh ya. Iya. Waduh, luar biasa. Dan gimana lanjutan ceritanya, gimana tuh? Apakah tercapai cita-citanya atau mimpinya, atau seperti apa ini? Kayaknya tercapai gak ya? Tercapai atau enggak ini? Waduh. Oke, Saya kita kurang lanjut. suka buat spoiler, Pak. Waduh, bikin penasaran ya. Oke, silakan dilanjutkan. Gimana sih kelanjutannya? Kenapa si Rahadian ini dibully? Karena si Rahadian ini kan anak kampung ya, dan sedangkan keempat temennya tuh kaya raya semua, Pak. Oh gitu. Jadi kayak direndahin, kayak apa sih kok anak kampung punya cita-cita naik haji, emang bisa, Oh emang mampu gitu. Jadi karena mohon maaf, berarti si Rahardian ini background keluarganya itu dari keluarga yang kurang mampu berarti Iya, ya, secara ekonomi ya. Ya, Dan sedangkan 4 temannya tadi orang yang bisa terbilang kaya juga ya di Iya. waktu itu ya. Jadi menganggap Rahardian ini nggak mungkin bisa naik haji ya. dengan kondisi itu. Oke. Silahkan dilanjutkan lagi, seperti apa kelanjutannya? Walaupun keempat temannya ini kaya raya, cuman keempat temannya ini gak ada cita-cita buat naik haji, Pak. Waduh. Oke, berarti menarik ini ya. Berarti wajar ya kalau haji itu kan salah satu rukunnya, kalau nggak salah syarat hajinya itu bagi yang mampu ya. Iya. Menunaikan ibadah haji itu bagi yang mampu. Mampu di sini berarti bisa kita definisikan bukan hanya mampu secara materi. Iya. Iya kan? Karena benar sekali ya.
banyak sekali orang yang mampu secara ekonomi, secara materi, tapi mungkin nggak terniat, nggak Iya. tergerakkan hatinya untuk menunaikan ibadah haji. Namun banyak juga orang yang kekurangan Ekonomi. atau secara ekonomi kurang mampu secara finansial, secara ekonomi bercita-cita pengen naik haji dan pada akhirnya banyak juga yang kesampaian. Iya. Seperti itu. Kayak contohnya Rahadian. Waduh, menarik. Berarti Rahardian bisa naik haji pada Bisa akhirnya. dong. Oke, gimana tuh ceritanya? Kan Rahardian katanya kurang mampu kok bisa naik haji. Jadi time skip nih Pak ya. Oke. Time skip beberapa tahun kemudian setelah Rahadian udah dewasa, dia dapat telepon nih Pak. Heeh. Ditawarin haji sama gurunya. Oke. Sama gurunya buat naik haji bareng. Oh gitu. Terus dibayari. Waduh, dibayarin. Kira-kira pasti ada sesuatu dong yang membuat orang mau ngebayarin. Nggak mungkin kan tiba-tiba ngebayarin langsung, misalnya Pak Harmain ditelepon. Ada telepon, Pak Harmain yuk naik haji, tanpa ada sesuatu gitu. Pasti ada. Apa Ada. sih yang menyebabkan Rahardian ini? Si Rahadian ini Heeh. orangnya tulus Pak. Oke. Tulus terus juga gampang memaafkan lah. Oke, gampang memaafkan. Kayak contohnya maafin 4 sahabatnya ini. Oke. Terus juga si Rahadian ini nggak gimana ya? Rada sulit juga menjelaskannya. Jarang waktu ya kayak. Tapi kira-kira kalau menurut Arya sendiri ada nggak sih tipikal orang yang model Rahardian ini yang digambarkan di karakter kain ihram anak kampung ini di dunia nyata itu ada nggak sih? Ada Pak. Ada ya. Udah pernah nemuin orang yang seperti itu? Udah. Udah pernah. Ibu saya. Oh alah, masya Allah luar biasa berarti ya. Udah pernah dibully berarti ibunya Arya dulu dibully. Wah, enggak dong, Oh enggak. Oh enggak mesti Arya dibully ya. Cuma Enggak. karakternya mirip berarti Iya. ya. Oke. Berarti Rahardian ini karena ketulusannya, karena apa sifat yang mudah memaafkan, akhirnya beliau diajak ya. Kalau nggak salah Bapak juga pernah baca ceritanya, beliau itu sebagai tour guide-nya ya. Tour guide atau pembimbing Iya. haji, ya kan? Iya. Pembimbing jamaah untuk melaksanakan ibadah haji. Pertama itu kalau nggak salah mereka umroh dulu nggak? Bukan langsung haji. Iya, umroh dulu. Umroh dulu kan? Umroh dulu. Kalau nggak salah umroh dulu untuk memandu salah satu yang punya perusahaan untuk melaksanakan ibadah umroh, Iya. benar kan? Habis itu di endingnya ternyata mereka haji bareng. Haji bareng. Iya, yang awalnya dimusuhin ternyata mendapat hidayah di sana semuanya dan bisa berhaji bareng, ya. Kurang lebih ceritanya sangat panjang. Kalau Bapak sendiri bacanya sambil menangis kalau nggak salah waktu itu. Kenapa nangis tuh Pak? Pengen umroh dan naik haji. Selama 1 minggu baca novel ini niatnya itu ataupun suasana itu pasti pengen, aduh pengen naik haji, pengen umroh, pengen naik haji, aduh gimana gitu. Menarik soalnya ceritanya menarik banget. Bener sih ada, sampai Bapak mikir kok ada orang yang bisa setulus Rahardian memaafkan orang gitu. Oke, kalau Arya sendiri nih kira-kira membaca itu dari kapan sih hobinya? Hobi membaca itu sejak kapan mulai? Dari tugas baca buku bumi Pak. Oh berarti baru di Rancamaya dong? Iya, baru di SMA. Rancamaya. Oke, akhirnya abis itu mulai suka. Mulai suka. Berarti sebelumnya memang kurang suka baca Enggak, buku. Saya dari SD gak suka baca buku Pak. Tapi Oke. gara-gara saya nemuin buku yang tepat kayak contohnya buku bumi, saya Oke. jadi suka baca buku. Oke, ala waduh luar biasa berarti ya. Dan itu gimana? Ngikutin kelanjutannya nggak? Ngikutin dong. Sampai apa sekarang? Sampai Saragas. Sagaras, Ah, ya, Saragas. Sagaras. Waduh, luar biasa. Berarti selama 2 tahun udah ngabisin berapa banyak novel nih? Itu aja serial itu udah ada 13 ya? Iya, 13. 13 tambah buku, Tambah ini, buku ini dan 14 ya. Kalau nggak salah di kelas 7, kelas awal semester kemarin ada baca novel yang lain juga. Ya, guru Guruku Aini. Ya. Oke, nah berarti udah lumayan banyak tuh ya, bisa dikembangin lagi. Gimana sih, apa sih manfaat dari membaca yang Arya sendiri rasakan? Manfaat membaca tuh salah satunya menambah ini Pak, menambah kata-kata. Oke, menambah Kosakata, pembendaharaan kosakata ya. yang kita miliki. Oke, apalagi selain itu? Terus menambah ilmu, Oke, menambah ilmu, apalagi? Ada lagi nggak? membunuh waktu sih Pak di kala bosan Pak. Oke, berarti mengisi waktu lah Ya, ya, mengisi mengisi waktu. waktu saat-saat bosan seperti itu. Oke, Arya sendiri kalau untuk membaca itu, nah kadang kan di Indonesia itu sendiri ataupun kebanyakan mindset orang itu, di beberapa orang masih banyak di warga kita itu ngapain sih baca novel gitu. Ya. Ya kan, karena stereotipnya itu ataupun mindsetnya itu kalau baca novel itu yang negatif, bener kan? Benar. Nah kira-kira gimana nih menurut Arya yang udah menghabiskan
belasan novel dalam kurun waktu belum nyampe 2 tahun. Maksudnya gimana Pak? Gimana tentang pandangan itu? Kalau orang ngelihat ngapain baca novel? Novel itu kan nggak ada manfaatnya, mending baca buku pelajaran atau baca yang lain. Gimana? Setuju nggak dengan pendapat itu? Enggak. Kenapa? Karena gimana ya? Kalau misalnya kalian nemuin novel yang cocok, kalian bakal terus lanjutin sampai kalian sampai series itu tamat. Oke. Karena gimana ya? Kalau misalnya kalian udah nemuin buku yang cocok, kalian bakal terus lanjut ke buku yang lain, ke buku yang lain. Jadi nambah banget itu bukunya. Oke, nambah, dan pada akhirnya setelah serialnya habis pengen cari yang lain. Bacaan yang lain ya. Benar. Nah, apakah novel itu selamanya pembahasannya yang kurang bermanfaat atau juga bahkan ada ilmu yang bisa kita ambil dari novel? Ada ilmu sih Pak. Ada Kayak ilmu ya? persahabatan. Oke, Terus kayak di buku Kain Ihram ini gimana caranya memaafkan orang walaupun orang itu sering jahat. Oke, nah kira-kira balik ke buku atau novel Kain Ihram ya. Seperti itu. Tadi kita udah bahas tentang membaca, tentang Kain Ihram Anak Kampung ini apa sih yang bisa diambil gitu dari cerita ini, hikmah yang bisa kita ambil atau yang Arya dapatkan dari cerita ini? Hikmah yang bisa diambil tuh jangan patah semangat untuk menggapai cita-cita. Oke, pertama, jangan patah semangat untuk menggapai cita-cita kita. Oke, karena apa? Karena gimana? Kalau Arya sendiri, kenapa sih kita nggak boleh patah semangat untuk menggapai cita-cita kita itu? Atau mungkin karena istilahnya ya udah, bermimpi atau bercita-cita itu kan gratis ya. Tinggal kita mau usaha atau enggak, seperti kan? Gitu. Oke, selanjutnya apa lagi nih kira-kira? Dari hikmah dari membaca ataupun pesan moral yang bisa diambil dari membaca Kain Ihram ini. Jangan malu untuk punya mimpi tinggi. Oke, jangan malu untuk punya mimpi yang tinggi. Oke, itu ya. Jadi jangan patah semangat menggapai cita-cita. Jangan malu untuk punya cita-cita yang tinggi. Karena nggak perlu pendaftaran kan, gratis masih kan. Punya cita-cita itu masih gratis. Nggak perlu malu gitu. Kadang ya memang banyak orang yang kadang mampu malu bercita-cita tinggi, takutnya nggak berhasil, ya takut dibully apa segala macam. Seperti itu kan kadang. Nah, jadi untuk teman-teman sahabat Cahaya Rancamaya, pesan dari Arya dari hasil membaca ini, jangan malu untuk bermimpi ya. Nah, setelah bermimpi ya jangan didiamin aja mimpinya. Cari cara untuk menggapai mimpi itu atau mewujudkan mimpi itu. Benar, harus ada usaha. Harus ada usahanya. Oke, ada lagi nggak kira-kira dari sini? Belajar memaafkan. Belajar memaafkan. Oke, kalau Bapak sendiri sih setelah baca ini, itu versi Arya ya. Kalau Bapak sendiri yang Bapak lihat di sini, ya benar tentang jangan malu bermimpi, jangan patah semangat untuk menggapai cita-cita, belajar memaafkan. Kalau di sini secara umumnya itu ketika kita berbuat baik pasti akan balik ke kita sendiri. Benar, Pak. Benar kan? Rahardian nggak pernah ngebalesin orang, benar kan? Benar, Pak. Dia nggak pernah balas dendam. Kalau nggak salah sampai catatan rukun haji, tentang haji dia dibuang ke ke sungai. Ke sungai. Sungai apa danau? Danau. Oh ya, danau itu bahkan dia nggak membenci ya. Nggak membenci, Pak. Yang dimana teman-temannya yang ngebully itu ngerasa Rahardian itu nggak akan memaafkan mereka. Iya. Bahkan mereka sendiri nggak bisa memaafkan kesalahan mereka, benar kan? Benar, Pak. Ternyata Rahardian nggak pernah dendam sama mereka. Nggak pernah. Iya, luar biasanya di situ ya. Iya, jadi nggak perlu dendam, nggak perlu benci sama orang karena nggak ada hasilnya. Benar kan? Seperti itu. Jadi luar biasa ya pesan. Jadi rekomendasi nggak Arya untuk menyarankan teman-teman untuk membaca novel ini? Rekomen banget, Pak. Rekomen banget. Oke. Jadi teman-teman sahabat Cahaya Rancamaya, jangan lupa untuk membaca buku ini, Kain Ihram Anak Kampung ya. Kain Ihram Anak Kampung yang ditulis oleh Abdul Mutakin, karya ataupun penerbit dari Salsabilah ya. Karena banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita dapatkan ya. Dan kalau kalau yang saya rasakan sendiri, pertama ketika membaca ini, seminggu itu banyak banget kepikiran pengen umroh sama naik haji. Serius sampai nangis beneran, ya Allah mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk umroh. Karena bener seperti yang kita di awal. Ketika umroh dan haji itu bukan untuk mereka yang mampu secara finansial aja. Bisa jadi untuk waktunya ya, bener kan? Kesempatan, kesehatan. Ada orang yang waktu punya, uang udah punya, ternyata nggak sehat. Nggak bisa juga. Ada orang yang sehat, punya uang nggak ada waktu, nggak sempat. Ya, jadi makanya mudah-mudahan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkan seperti yang dicita-citakan oleh Rahardian di novel ini. Amin. Oke, terima kasih Arya Suta atas waktunya. Sama-sama, Pak. Oke, dan sahabat Cahaya Rancamaya,
Cukup sekian bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Kami pamit undur diri, saya Harmain. Saya Arya Suta. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.